Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar untuk pertandingan nanti dini hari ya. Bahwa kita akan ketemu dengan Milan, derby Milan ya. Siapakah yang akan menang? Dan kita berharap adalah Inter bisa melibas kembali AC Milan, sahabat Bob. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, aura derby menggema di mana-mana ya. Bahwa ini ya menurut gua ini sangat penting ya buat Inter, buat Milan juga pasti penting ya. Tapi yang paling penting ya buat kita ya, buat Inter sebagai fansnya, dan bagaimana kita bisa meraup 3 poin ya. Bahkan Roma tadi pagi juga menang 2-0, berarti nilainya sama dengan kita. Dan kita harus memperlebar jarak dari bawah dan mempersempit jarak dari Napoli, sahabat Bob. Jadi ya, bagaimanapun ini pertandingan krusial, dan bagaimana Inzaghi menyiapkan pertandingan seperti sekarang, ya kita akan lihat ya. Nah, apa sih yang dibilang Inzaghi di konferensi persnya kemarin ya? Dia bilang gini, Milan Skriniar mungkin akan mulai di derby. Oh ya, sahabat Bob, bahwa Milan Skriniar sudah tidak menjadi kapten ya. Kemungkinan nanti yang akan menjadi kapten adalah Lautaro Martinez ya. Si luar biasa, bagaimana kita berharap supaya dia mencetak gol juga, sahabat Bob ya. Apalagi kemarin Skriniar sudah tidak bermain di 2 pertandingan. Tapi Inzaghi akan memberi kesempatan dia untuk menjadi starter melawan AC Milan ya. Di kanan kemungkinan adalah Darmian. Nanti kita bicara tentang pemain ya. Nah, dia berbicara sejauh menyangkut Skriniar, saya tidak menilai pilihannya. Saya menilai dia sebagai pribadi dan sebagai pemain. Dia orang yang brilian, yang selalu bekerja sebaik mungkin dalam latihan, kata Inzaghi ya. Kami masih harus melakukan latihan hari ini dan kemudian besok pagi, tetapi kemudian kemungkinan besar dia akan memulai pertandingan. Ini buat Skriniar ya. Ya, jadi dia akan menjadi menjadi starter. Nah, dia bilang kapten adalah Handanovic. Kemudian kami akan membuat pilihan berdasarkan pertandingan. Melihat pertandingan besok, Inzaghi mengatakan derby adalah pertandingan yang sangat kita rasakan. Kita harus memiliki kepala dan hati kita di dalamnya. Iya, sahabat Bob ya. Kita harus tetap merendah hati, tetapi kita harus memberikan perlawanan yang luar biasa, intensitas. Karena menurut gua ini adalah harga mati. Gimana sahabat Bob? Silakan komen bagaimana prediksinya, terus bagaimana kira-kira perjuangan Inter nanti pagi, sahabat Bob. Ya, kami siap memberikan segalanya. Dan dengan percaya diri, ya, setelah lolos ke semifinal Coppa Italia, yang kami pikirkan adalah bulan April. Tentang fakta terakhir, kali kedua tim bertemu, Inter menang 3-0 di Supercoppa. Inzaghi menjelaskan, kami telah bermain berkali-kali dan setiap pertandingan berbeda. Pertandingan piala telah membantu kami memenangkan 2 trofi penting. Nah, dia bilang jangan lupakan bahwa walaupun AC Milan dalam tren negatif, tetapi mereka juga lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Jadi ini yang gue bilang, bahwa Inter tidak boleh memandang remeh ya. Tetap membumi, tetap bagaimana kompak, intensitas waktu nanti ketemu dengan Milan, sahabat Bob ya. Terus yang paling menarik nih sahabat Bob ya, kalau gue berharap nih, di belakang gue kan ada Dzeko, ada Toro. Kenapa? Gue berharap mereka mencetak gol. Nah, ini ada salah satu catatan yang menarik ya. Dzeko adalah mimpi buruk bagi Pioli ya, pelatih AC Milan. Kenapa gitu loh? Ternyata di 2016 waktu itu Roma ketemu dengan Lazio ya. Itu adalah derby Roma, dan waktu itu adalah pelatih Lazio adalah Pioli. Nah, di April 2016 ya, sang penyerang, sang Dzeko mencetak 1 gol dari 4 gol yang membuat Roma memenangkan derby, yang membuat Pioli kehilangan bangku ya, kehilangan pekerjaan setelah Dzeko ya. Dan Dzeko musim ini juga sudah mencetak 2 gol ke gawang Milan waktu Inter kalah 3-2. Dan kemarin waktu Inter menang 3-0, sahabat Bob. Jadi Dzeko juga momok buat Milan. Begitu juga yang namanya Toro, sahabat Bob. Semoga mereka mencetak gol dan kita benar-benar merasakan kemenangan derby ya.
Apalagi kalau sahabat Bob ingat tanggal 5 Februari 2022 Inter mengalahkan Milan mengalahkan Inter 2-1 ya waktu kehilangan kita Scudetto. Kalau sahabat Bob masih ingat ya. Jadi ini adalah pembalasan dendam. Iya, kalau menurut gua ya. Nggak tahu sahabat Bob bagaimana ya. Yang paling penting adalah bagaimana Inzaghi nanti meramu timnya supaya benar-benar bisa mengalahkan AC Milan. Nah, ini salah satu media Italia merinci rencana taktisnya Inzaghi ya. Gini, pelatih Inter dapat mendorong Henry Mkhitaryan hampir ke posisi nomor 10 karena ia bertujuan untuk mengganggu ritme yang namanya Sandro Tonali ya. 352 di depan kita pasti akan mengandalkan yang namanya Dzeko dan Toro, itu udah pasti ya. Si Lukaku tetap menjadi cadangan dan di kiri, sayap kiri tetap yang namanya Di Marco, di kanan Darmian, di tengah ya trio siapa? Nah, HBN ya, Hakan, Barella dan Miki ya, M ya. Nah, Mkhitaryan. Nah, ini yang menurut media Italia kalau bisa Mkhitaryan tuh didorong lebih ke dalam gitu. Kenapa? Supaya dia bisa bagaimana membatasi ruangan Sandro Tonali ya. Bagaimanapun sahabat Bob yang namanya Milan, ya tetap Milan sahabat Bob ya. Kita tetap harus mewaspadai pemain-pemain Milan ya. Apalagi kalau kita lihat ya walaupun Bentancur terus sama si Kalulu, bukan Kalulu ya, Tomori ya. Itu kan lagi cedera ya. Jadi kita berharap benar-benar Inter bisa memainkan peranannya untuk memenangkan pertandingan ya. Kalau kita lihat head to head ya, kalau terakhir kemarin di Januari Inter menang 3-0, terus AC Milan di bulan September kemarin tahun 2022 Inter kalah 3-2 ya. Terus sebelumnya di bulan 4-19 Inter menang 3-0. Nah, di bulan di tanggal 1 bulan 3 22 Inter main 0-0. Nah, di bulan yaitu yang gue bilang Februari tahun lalu AC Milan mengalahkan Inter 2-1 sahabat Bob. Jadi ya kita berharap supaya benar-benar Inter menang di saat ini ya. Terus kalau untuk sedikit di belakang Andre Onana, terus Milan Skriniar, kemungkinan Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni, berarti kembali nih trio BSD ya akan kembali. Nah terus di kanan Darmian, nah di depan tetap Toro dan Dzeko. Semoga kita berharap gol, dan satu lagi gue berharap juga Hakan membuktikan diri bahwa dia layak untuk meninggalkan Milan dan untuk juara di Inter sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik. Bagaimana prediksi sahabat Bob? Kalau gue yakin Inter menang di atas 2 gol sahabat Bob ya. Kita lihat nanti bagaimana ya. Nah ini kan udah jelas kalau istilahnya bagaimanapun kita berharap pemain-pemain Inter benar-benar memberikan yang terbaik karena ya derby ya tetap derby sahabat Bob ya, bagaimanapun kita harus menang ya. Nah sedikit sahabat Bob gue mau update aja bagaimana sedikit tentang yang namanya legenda ya. Biasalah kalau mau ketemu dengan ketemu Milan, derby Milan, legenda Inter Milan, Nicola Berti, Hakan tidak pernah sebagus ini di AC Milan ya, seperti saat bersama Inter ya. Hakan kan pindah 2021 ke Inter, itu benar-benar sekarang dia udah semakin matang. Nah, Hakan semakin penting dalam 18 bulan sebagai pemain Inter. Musim ini pemain internasional Turki tersebut telah menunjukkan bahwa ia dapat memainkan posisi regista dengan sangat baik ya. Melawan Atalanta di Coppa Italia, dia memainkan pertandingan yang luar biasa, kata Berti. Dia tidak pernah sebaik ini bermain untuk Milan. Saya pikir dia akan menemukan bahwa bagian tengah lapangan adalah posisi dia yang sebenarnya. Kredit juga harus diberikan kepada Simone Inzaghi yang brilian ya. Bagaimana dia memainkan Hakan ya, tanpa Brozo, Inter tetap gacor ya. Ini luar biasa sahabat Bob. Nicola Berti ini pemain mantan pemain Milan Inter ya. Nah terus berita yang kurang mengenakan adalah Korea cedera lagi. Ya udahlah, kita udah terbiasa mendengar dia kemarin, padahal di video gue sebelumnya gue bilang bahwa
Inter full tim. Ternyata di detik-detik terakhir Korea mengalami cedera. Nah, sahabat Bob, semoga aja dia cepat sembuh dan dia bisa membantu Inter dalam mengarungi 3 kompetisi ya. Semoga dia cepat sembuh, sahabat Bob. Ya, yang paling penting kita berharap ya pemain-pemain yang lain tetap siap berjuang ya. Terus sedikit Jurgen Klinsmann, ini juga mantan pemain Inter. Nerazzurri bisa mencapai setidaknya semifinal di Liga Champion. Saya suka cara bermain Inter, tapi di Liga saya pikir sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengejar Napoli, kata dia. Dia sih udah pesimis ya, tetapi kita masih optimis Inter bisa mengejar Napoli ya. Kalau sahabat Bob melihat tadi malam bagaimana Arsenal yang memimpin di Liga Inggris bisa dikalahkan oleh Everton 1-0. Jadi tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan ya. Harapan saya adalah ini akan menjadi musim spesial di Liga Champions untuk Inter. Saya pikir mereka bisa melakukannya dengan baik karena skuad mereka luar biasa dan telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar di Eropa. Saya berharap setidaknya semifinal Inter bisa. Saya pikir mereka bisa sejauh itu dan kemudian jangan lupakan Coppa Italia ya. Walau kurang bergensi, tetapi itu tetap yang namanya trofi, sahabat Bob ya. Jadi bagaimanapun kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah, sedikit nih mungkin ini bisa menjadi berita baik juga ya. Dana berbasis Amerika tanpa nama tertarik menjadi pemegang saham minoritas Inter. Ya semoga aja sahabat Bung Bob ya. Kenapa? Ya karena memang Inter butuh ya. Kalau mayoritas kan susah jualnya. Tapi kalau untuk minoritas kemungkinan ini bisa ya. Menurut edisi cetak hari ini ya, La Stampa yang berbasis di Turin ya melaporkan bahwa pencarian Nerazzurri untuk investasi minoritas mungkin telah memunculkan salah satu kandidat dari Amerika untuk musim panas ya. Pemilik Suning sedang mencari pemegang saham minoritas untuk Inter dan pemilik dilaporkan bahwa mereka dapat mempertahankan kendali klub tetapi menstabilkan situasi keuangan dengan masuknya uang tunai yang berasal dari investasi baru. Nah, ini sahabat-sahabat Bob. Ya, bagaimanapun ya, tadi kan sempat di video gua sebelumnya gua bicara Onana, Brozo akan dijual. Itu bukan hoax, sahabat Bob. Jadi memang ada kemungkinan-kemungkinan itu. Dan siapa sih yang berharap pemain-pemain Inter yang bagus-bagus keluar? Gua juga nggak mau ya. Kayak Brozo, kayak Onana, apalagi ya. Tetapi itu bisa terjadi. Karena kenapa? Kita berbicara lagi bagaimana situasi keuangan Inter. Tapi ya sudah, kita lupakan itu. Bagaimana kita sekarang fokus dulu untuk derby nanti malam ya. Gua akan live ya. Kalau misalnya Inter menang ya, gua akan berikan giveaway untuk sahabat-sahabat Bung Bob ya. Tetap semangat dan kita harus wajib menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo! Yes!